Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kucing dan tikus. Pada zaman dulu di sebuah kota, ada seekor tikus bernama Mezra yang merupakan raja tikus. Untuk membantu dalam memimpin para tikus, ia dibantu oleh 3 penasihat. Suatu hari, para penasihat berkumpul membahas mengenai berbagai masalah. Raja tikus juga membahas mengenai teror kucing. Ia bertanya mengenai bagaimana saran yang tepat. Penasihat pertama memberikan usul untuk mengumpulkan sebanyak mungkin lonceng kecil dan mengalungkan bel tersebut ke leher setiap kucing. Dengan begitu, kita para tikus bisa bersembunyi di lubang saat mendengar lonceng. Lalu raja menoleh ke penasihat kedua. Penasihat kedua menilai jika saran tersebut kurang tepat, karena siapa yang berani memasangkan lonceng di leher kucing. Jadi saat kota kosong, tikus tersebut akan mencari kota lain yang banyak tikusnya. Mezra masih kurang puas dengan ide dari kedua penasihat tersebut. Lalu ia menoleh ke penasihat ketiga. Penasihat ketiga dalam menanggapi beberapa usulan hanya menggelengkan kepala. Ia memberikan alasan jika kita meninggalkan kota dan tinggal di desa, kita tak bisa memastikan para kucing akan menghilang. Hal ini dikarenakan kucing tersebut dijadikan hewan peliharaan. Kehidupan desa dan kota sangat berbeda, karena bukan hanya kucing liar yang hidup di sana, sebab juga ada ular dan burung elang. Ia pun memutuskan saran untuk memanggil seluruh tikus di kota untuk membuat lorong di dalam rumah yang menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian tugas kita merusak pakaian, tempat tidur, dan karpet. Pastinya mereka akan menambah jumlah kucing dalam rumah. Setelah ditambah, maka kita akan menambah kerusakan tersebut dan seterusnya. Hingga pemilik kucing berpikir jika barang rusak di rumahnya akibat ulah kucing yang ia pelihara. Setelah mereka mengurangi jumlah kucing, maka kita menghentikan merusak barang-barang tersebut. Sehingga raja mengikuti saran penasihat ketiga, walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan kucing dari kota. Pesan moral dari dongeng ini adalah, untuk mencapai keberhasilan, terkadang kita harus melakukan hal yang tidak biasa. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kelinci dan pohon anggur. Seekor kelinci sedang melompat ke sana kemari mencari makanan. Dia melihat sebuah pohon anggur yang merambat sampai ke sungai. Dari kejauhan, terlihat pohon anggur itu berbuah sangat lebat. Namun untuk mencapai pohon anggur itu, dia harus melewati sebuah sungai. Meskipun takut terhadap air, sang kelinci memberanikan diri. Ketika sang kelinci akan menyeberang, betapa beruntungnya dia. Sang kelinci melihat sebuah pohon kecil tumbang melewati sungai, dan ia gunakan sebagai sebuah jembatan. Ketika dia sampai di tempat pohon anggur itu, dia melihat betapa tingginya anggur-anggur bergelantungan. Buah anggur terlihat matang dan aromanya sampai tercium. Sang kelinci melihat buah anggur yang ranum itu. Wah, betapa enaknya buah anggur yang matang itu.
Lidahku pasti sangat menyukai rasa buah anggur itu, dan sepertinya aku mampu melompat dan menyundul buah itu. Pertama, sang kelinci mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menyundul. Namun lompatannya tak cukup tinggi. Untuk menyundul buah anggur itu ada beberapa yang harus ia lakukan. Kali ini, sang kelinci mengambil ancang-ancang untuk melompat dari kejauhan. Namun dia mulai melompat-lompat hingga ketika dia melompat ke buah anggur itu, hampir saja kepalanya mengenai buah anggur. Tetapi tetap saja usahanya sia-sia. Setelah beberapa kali dia melakukan lompatan dan tak mengenai buah anggur itu, kini dia menyerah. Apa enaknya buah anggur itu? Aku hanya membuang waktuku dan tenagaku hanya untuk mengambil buah yang rasanya tak enak. Ketika sang kelinci melompat pulang ke tempat asalnya, seekor burung gagak yang sedang bertengger di sebuah pohon tak jauh dari tempat sang kelinci melompat. Sang gagak melihat apa yang dilakukan sang kelinci dan tertawa. Awalnya kau sangat ingin mencicipi buah anggur itu, namun karena usahamu yang sia-sia, kini kau memaki buah anggur itu. Kau sangat lucu, Tuan Kelinci. Kau membanggakan sesuatu, lalu kau hina. Sang kelinci tak menghiraukan celoteh burung gagak itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan salahkan orang lain karena kekurangan atau ketidakmampuan kita. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tikus tanah dan tikus pohon. Suatu hari, seekor tikus memanjat ke sebuah pohon. Dia bergerak ke sana kemari mencari buah. Tikus pohon sering mencari makanannya di pohon, meskipun sarangnya terletak di sebuah tanah. Malam itu, tikus pohon sama sekali tak menemukan makanan. Namun, tak ada satupun makanan yang ia dapatkan, hingga akhirnya melihat sebuah pohon sawo. Sang tikus ingin sekali pergi ke sana untuk mencari sawo yang telah matang, namun dia merasa takut karena bahaya. Lagi pula dia harus berlari melalui tempat terbuka, dan jika ada pemangsa, maka habislah nyawanya. Sang tikus memanjat pohon paling tinggi yang mampu melihat dengan jelas ke arah sudut manapun dan memeriksa apakah di sana bertengger pemangsa. Tikus sangat takut kepada burung hantu karena dia mampu mencengkeram mangsanya dari arah belakang. Sang tikus mengakui bahwa burung hantu adalah pemangsa tikus paling ulung dibanding dengan kucing dan ular. Setelah selesai mengamati, tikus tak melihat ancaman. Lalu dia turun dari atas pohon dengan cepat. Ketika dia berjalan di tempat terbuka menuju pohon sawo, dia melihat sebuah bayangan hitam. Bahwa itu adalah seekor burung hantu. Dia berlari dengan kencang. Namun, lubang telah dihuni tikus tanah. Tikus pohon itu kini merasa aman, namun dia masih tak berani keluar karena sang burung masih memburunya. Di lubang itu, terlihat seekor tikus tanah mendekati tikus pohon tersebut. Lalu ia menggigit dan mencakar sang tikus pohon. Sang tikus pohon menghindar dan membalas perbuatannya. Pergilah dari sarangku, atau aku akan memaksamu dengan kekerasan. Aku di sini hanya menghindar dari seekor burung hantu. Jika dia sudah tak mengejarku, aku akan pergi. Apabila kau terus memaksa diriku untuk pergi dengan cara keras atau tidak akan tinggal diam, karena bukan hanya kau saja yang mampu menggigit dan mencakar, aku pun mampu melakukannya.
ancam sang tikus pohon. Tapi aku sangat memohon pertolonganmu agar aku terhindar dari pemangsa itu. Mohon tikus pohon. Tikus tanah pun sadar dengan kemalangan sang tikus pohon dan dia berkata, "Maafkan aku atas ketidaknyamananmu di rumahku. Bersembunyilah dulu dan jika pagi sudah tiba, kau boleh kembali ke sarangmu." Pesan moral dari dongeng ini adalah saling tolong-menolonglah di antara kita, apalagi saat orang lain sedang kesusahan.